Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau, bersyukur. Mari beberapa saat kita menyembah Tuhan, naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kami bersyukur untuk siang ini Tuhan, karena kalau kami ada siang ini, kami sekali lagi melihat, merasakan kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, pujian, penyembahan, menyenangkan hati Tuhan, dan kembali memberkati setiap kami. Kami dikuatkan, kami disegarkan oleh firman-Mu yang kami nyanyikan sementara kami memuji Engkau. Engkau hadir tengah-tengah kami Bapa, dan sementara kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah, kami mempersiapkan hati pikiran kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Tuhan, kami tundukkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Ajar kami firman-Mu, tapi juga sanggupkan kami oleh kekuatan kuasa Roh-Mu untuk kami melakukan firman Tuhan. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang rindu mendengar firman Tuhan katakan amin. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Oh ya, saya ini ya. Oke, hari ini mengucap syukur ya. Terima kasih untuk teman-teman di GAB Miracle ya, GAB Miracle Center ya. Namanya youth-nya apa? MC Youth, Miracle Center Youth gitu ya. Oke lah ya. Ya, nama penting sih ya. Oh ya, tadi lagi khotbah nama, tadi kelewatan ya. Oke, nah siang ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema ini. Yuk kita baca sama-sama temanya. 1, 2, 3. Bukan sekedar penggemar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Bukan. Tahun 2008 atau 2012 atau malah 2014 itu ada pembunuhan. Ngeri. Pembunuhan di Bandung. Jadi ada seorang gadis, jenazahnya, mayatnya ditemukan di dalam mobil. Pernah dengar? Dimasukkan di tas, tasnya di dalam mobil. Itu di tempat parkir di suatu tempat di Bandung. Lalu kemudian terbuka, tertangkap ternyata pacarnya yang membunuh. Maaf ya, bukan nakut-nakut, ini dibunuh lalu dimutilasi. Ya, itu sangat ngagetin dan menyedihkan. Lalu iseng-iseng beberapa orang itu termasuk teman saya buka FB atas nama yang tertangkap membunuh ini. Teman-teman kaget. Karena ya kenapa kok buka FB-nya? Karena namanya Kristen. Teman-teman begitu ditulis namanya Kristen, lalu dia tulis biografi biasanya ya di FB ya. Nah Pak Lukas ini enggak FB-an soalnya. Ya FB-an tapi yang megang istrinya Pak Lukas ya. Aku gaptek. Nah lalu dibuka di FB, kemudian dicek
nama, hobi ya ada. Hobi ada nggak di FB? Hobi itu. Terus lagi kata-kata mutiara ada di FB. Masuk ada juga kata-kata mutiara ada. Itu zamannya Kak Yafet ini statusnya ya. Oh, tahun berapa ya? Kelahiran. Oh ya nggak dapet. Dulu waktu saya masih kecil tuh ada buku nyanyian itu loh. Ada buku kenal-kenalan tuh loh. Nama, hobi gitu, alamat, tanggal lahir, kata-kata mutiara. Sekarang ya gak usah ya. Wes ketinggalan zaman. Ini generasi Z ini ya. Atau generasi sudah gak ada abjadnya, sudah terakhir ya. Oke. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, yang kaget itu buku favorit. Biasanya apa buku favoritmu? Novel misalnya nih ya, novel yang terkenal sekali. Sulap itu, pesulap Abracadabra. Ada yang tahu? Harry Potter. Iya, Harry Potter. Loh, ini enggak. Yang ngagetin apa? Buku favorit Alkitab. Wow, itu. Nah, teman-teman jangan kagetlah untuk hal yang seperti itu. Di India itu ada satu tokoh yang sangat terkenal, yang orangnya kurus, kepalanya botak, bajunya pakai jubah karena memang orang India asli. Dan itu patungnya ada di mana-mana. Kalau teman-teman jalan-jalan ke Thailand, ke Singapura, ke Jepang nggak tahu ya, Inggris itu ada namanya Madame Tussauds. Termasuk di Indonesia ada. Itu patung-patung lilin. Orang ini selalu ada di patung lilin. Pegang teken, rambutnya botak, kacamatanya bulat. Ada yang tahu namanya siapa? Bagus, benar, nggak ada yang salah. Namanya Boboho ya, bukan teman-teman. Namanya Mahatma Gandhi, orang India. Mahatma Gandhi. Dalam tulisan-tulisannya yang bernuansa politik, memang tulisan politik negara, dia menyebutnya silent politik. Politik yang tenang, politik yang diam dan damai. Silent peace politik. Lalu ditanyai dari mana dia dapat pemikiran politik itu. Dia ngomong dari Yesus Kristus. Di Injil Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7. Kalian aja gak hafal isinya, Mahatma Gandhi hafal loh. Hafal isinya Matius 5 sampai 7? Yang hafal angkat tangan dapat hadiah. Pasal 5 ayat 1 sampai 12, berbahagialah. Pasal 5 ayat 13 sampai 48. Loh, tadi baca enggak? Enggak baca, serius saya enggak baca, enggak nyiap nih. Tapi ya kayak Yafet gini pasti hafal lah ya. Hafal, ya pendeta harus hafal. Yafet firman harus hafal. Ojo sing dihafal no yang lain. Oh, kalau kaum muda ya harus hafal juga gitu loh ya. Masa sing hafal pendeta tok. Nah, itu tentang karakter orang-orang kerajaan Allah. Kemudian pasal 6 itu tentang ibadah. Pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat atau 5 itu tentang memberi sedekah. Pasal 6 ayat yang ke-9 sampai sekitar ayat 24 kalau saya nggak salah itu tentang doa. Pasal ya harus hafal. Pasal 6 selanjutnya tentang doa berpuasa. Hal berpuasa. Lalu pasal 7 ayat 1 sampai sekian itu tentang pengajaran sesat, pengajar sesat. Lalu pasal 7 sampai ayat 11 mulai itu tentang doa, jawaban doa. Loh, diceki ya sama teman-teman ini, anak saya ngeceki. Pendeta ini benar apa salah ya? Gak percaya deh. Teman-teman, itulah isi Matius 5 ayat 7 dan Mahatma Gandhi membuatnya menjadi sebuah tesis tentang politik sesuai dengan Yesus. Lalu ada orang tanya, Pak Mahatma Gandhi, engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jawabannya apa? No way, saya cuma penggemar. Halo, saya cuma fansnya Yesus. Nah teman-teman, saya nggak ngomong yang lain. Mari kita buka Lukas pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita baca, saya baca dan teman-teman perhatikan
Lukas 5 ayat 1 sampai 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Yuk banyak kita baca sama-sama ayat 1 lebih dulu sama-sama ya. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Saya bacakan ayat 2. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, saya tambahkan Petrus, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah yuk kita lompat ayat yang ke-9, ayat 8, 9, atau gini aja, lompat ayat 10 dan 11. Ayat 10 kita baca sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang kau akan menjala manusia. Ayat 11. Dan sesudah mereka mengelah perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kembali tolong khotbah saya tadi ya. Jadi Tuhan itu enggak cari penggemar. Jangan menjadi sekedar penggemarnya Yesus. Saudara ngakunya cinta Yesus, tapi banyak orang Kristen menjadi penggemar. Banyak orang mengikuti Yesus, namun Yesus gak mencari pengikut-pengikut model gini. Hanya penggemar. Dia hanya menggemari khotbah Yesus. Kalau di Injil Yohanes pasal 6, banyak orang menggemari mujizat Yesus. Kemudian didalamkan oleh Yesus, motivasinya banyak orang menggemari rotinya Yesus. Ada yang berpikir Yesus buka toko roti, yang katakan. Karena Yesus waktu itu menggandakan, ngasih makan orang berapa roti, berapa ikan? 5 roti, 2 ikan. Wono sih nggak percaya mujizat. Gak mungkin 5 roti 2 ikan. Tuh ada gerakan dulu tahun 70 awal 80 itu banyak yang gak percaya dengan mujizat. Ini dianggap cerita bohong atau diberikan makna baru. Misalnya rotinya itu bukan roti sak gini, tapi rotinya itu roti raksasa. Jadi orang 5.000 cukup. Segede apa roti untuk orang 5.000 itu? 5 roti dan 2 ikannya itu sebetulnya bukan ikan kecil-kecil, tapi ikan paus. Bikin mujizat baru. Karena ayatnya ngomong begini, lalu Yesus memegang roti dan ikan itu, menengadah ke atas. Bayangkan Yesus ngangkat ikan paus. Bikin mujizat baru lu itu ya. Ya nggak apa-apa kalau mau bikin mujizat baru. Bapak Ibu, ini ya, aku kebiasaan di umum ya. Jarang-jarang loh saya khotbah di anak muda ini. Makanya Bapak Ibu, teman-teman yang dikasih Tuhan, banyak orang ikut Yesus tuh macam-macam motivasinya. Tapi sekali lagi Yesus bukan mencari penggemar, tetapi Yesus mencari murid-murid. Jangan lupa bagian ini dulu. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, lihat ayat 1. Banyak loh orang berkerumun, banyak orang datang ikuti Yesus. Jangan ngomong gini, mereka cari roti, cari mujizat. Enggak, teksnya ngomong dia hendak mendengarkan firman Allah. Jangan-jangan kita juga sebetulnya awalnya udah benar nih. Kita cari Tuhan. Yang cari Tuhan ngomong amin. Saudara kesini cari apa? Ada konsumsinya enggak sih? No makan siangnya ya. Saya cari makan siang gratis om. Loh, enggak, beberapa gereja saya khotbah di beberapa gereja gitu. Selesai kebaktian terus makan-makan. Kadang-kadang pendetanya malah dilupakan. Semua makan, aku enggak dijak. Oke. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, jangan menuduh mereka. Karena ayatnya ngomong gini, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Tapi Yesus gak ingin kita itu cuma jadi pendengar firman Allah. Yesus gak pengen cari popularitas sehingga perlu banyak fans dalam hidupnya. Kalau mau jujur ya, seluruh dunia orang yang paling terkenal nomor 1 siapa mestinya? Yesus. Karena fansnya pasti paling banyak. Agama terbesar di dunia agama apa? Ada yang tahu? Agama apa? Iya. Saya gak terima, mestinya itu Muslim. Waduh, lihat tenai. Cek, sungguh-sungguh cek. Cuma pertanyaannya, apakah seluruh mayoritas Kristen itu
adalah pengikut Yesus atau sekedar penggemar? Om, terima kasih, belum tentu. Bahkan kalau saudara itu saking seneng deh Yesus, baju mesti pakai kaos gambar Yesus gitu. Dibuka tato Yesus di sini. Loh, enggak percaya toh? Jemaat saya ada. Sini tato I love you Jesus. Loh, temenan. Sini nih gambar Yesus yang pakai mahkota duri. Tapi sini jagal. Dibuka, jagalah kebersihan. Dipikir jagal. Nah, memang dia tatonya banyak. Dan salah satunya Yesus. Kalau ke gereja pakai baju dibuka atasnya. Sehingga tatonya itu kelihatan Yesusnya. Yesusnya lagi ngintip gini. Pakai mahkota duri tapi ya. Bagus. Saya nggak nyalakan sih. Untuk apa kok disalahkan? Memang sudah dibuat disalahkan terus ya apa ngilang ini. Susah. Tapi saya ingin, apakah betul itu yang diinginkan oleh Yesus? Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau itu yang diinginkan, maka kisah Injil Lukas pasal 5 akan berhenti sampai di situ. Tetapi Yesus sedang mencari murid-murid. Yesus sedang mencari murid-murid. Loh, gak percaya. Makanya waktu Yesus nanti naik ke surga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Di Matius 28 ayat 19 dan 20. Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa, yang keras dong, jadikanlah semua bangsa. Tolong ditayangkan dong ayatnya kakak. Terima kasih. Yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Saya kok nggak tahu, ini kok banyak komputer di sini. Yang kiri, oh ya terima kasih kok. Oke. Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Yuk lihat aja. Yesus gak ngomong gini, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa penggemarku, penggemar khotbahku, mengerumuni aku dan ikut aku mendengarkan khotbahku. No. Yesus ngomong gini, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa sama-sama. Pertanyaannya, saudara ini murid atau penggemar itu? Oke, next khotbah saya tolong ditayangkan, nanti kelamaan. Ini sampai jam berapa? Loh, ini jam 1 loh. Yo. Biasanya jam berapa selesai? Jam 5. Oh puji Tuhan, masih panjang. Ya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dunia memang untuk mencari murid-murid, mencari orang-orang berdosa untuk dijadikan apa? Bukan penggemar, tetapi murid. Saya kasih gambar itu gambar apa sih? Halo? Petani, musok petani rek. Yang memang saya milih hitam putih hari ini temanya. Walaupun baju saya enggak hitam putih, tadinya mau hitam putih. Ya. Cuma kok tak lihat kok kayak pegawai rumah makan hitam putih ya. Jadi saya ganti tadi. Gambar apa ini? Ada yang tahu? Petani pasti salah. Jangan lihat fotonya ya. Nelayan salah juga. Waduh, itu tumpuan apa sih? Oke, kalau saudara sudah tahu itu tumpuan sampah. Ini kerjanya apa orang ini? Nelayan, petani, insinyur pembangunan. Apa ini? Gak usah ragu-ragu, pemulung. Teman-teman saya pernah khotbah di antara pemulung-pemulung di Surabaya. Anak muda-muda gitu loh. Dan mereka belum pulang rumah loh, kebaktian loh. Saya loh kebaktian khotbah di situ KKR. Begitu tak altar kol maju kabeh, saudara tak doa ono sing nangis peluk saya. Jadi wih sampah tok ngono, baunya itu woi, suasana surga turun. Tapi ya enggak apa-apa, kasihan loh. Kita harus punya hati ya untuk mereka-mereka ya yang belum percaya. Kenapa saya milih pemulung? Ya karena Tuhan itu seperti pemulung. Kita semua ini orang-orang berdosa di luar Kristus. Yang setuju ngomong amin dong. Yang setuju ngomong amin dong. Jangan lupa, walaupun kalian sering dengar khotbah-khotbah di mimbar ini, mungkin sih nggak ngerti saya. Engkau berharga, engkau luar biasa di mata Tuhan, engkau bernilai. Tapi jangan lupa, sebelum engkau bernilai itu, kita nggak lebih dari sampah. Kita ini orang-orang berdosa. Kita orang-orang yang sudah dirusakkan oleh dosa. Yang ngerti, yang setuju ngomong amin. Iyalah. Siapa Pak Lukas? Ya nakal. Orang berdosa, loh saya nggak pernah nakal, tapi engkau orang berdosa. Alkitab ngomong, kebaikan kita aja seperti kain lara. Orang yang berdosa mati di dalam dosa. Efesus 2 ayat 1, Efesus 4 ayat
17 sampai ayat 20. Semua itu ngomong soal kita. Ya tidak usah dibuka, itu aja dulu gambarnya. Terima kasih. Soalnya ayat dibuka engkau kesuwen khotbah. Nanti ngantuk semua, percuma, nggak nyampe juga khotbahnya. Jadi teman-teman, kenapa saya milih gambar ini? Karena saya tahu saya nggak mau mengecilkan Tuhan seperti pemulung, tapi memang Tuhan mirip pemulung. Dia pergi ke dunia ini, dia pergi ke Danau Genesaret bukan mencari mutiara, bukan mencari emas permata, bukan mencari benda yang bernilai mahal, tapi sesungguhnya mencari orang-orang berdosa yang tidak lebih dari sampah dan kotoran. Tetapi oleh karena cintanya Tuhan, cintanya Allah mengutus Yesus Kristus Tuhan. Dia datang untuk mencari yang terhilang, yang berdosa, yang durhaka. Mau ini bahasa Alkitab semua nih. Yang dimurkai Allah, yang pantas dimurkai, yang najis, yang jauh dari Tuhan. Dan kemudian Tuhan pulung, lalu Tuhan jadikan murid-muridnya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Beneran Petrus salah satunya. Mau bukti? Mari kita lihat ayat 8, 9 dan 10. Ya, teman-teman, perhatikan ayat 8, 9 dan 10. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, melihat apa Pak Lukas? Melihat mujizat. Lukas 5 ayat 8, 9, 10. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, hal apa? Mujizat. Padahal semalam-malaman Petrus tuh nebar ikan ini gak dapat-dapat teman-teman. Sudah semalam-malaman. Nah, ada yang suka mancing, yang suka mancing ngomong ada. Oh gak ada, berarti bukan orang malas. Wah api-api semua di sini. Saya nggak suka mancing bukan orang malas. Saya suka nongkrong di kafe, ya itu males juga ya. Kecuali di kafe terus kerja gitu. Ya sekarang ini kan gitu, warkop giras 24 jam. Lapo ngono, duduk cuma ngerokok gitu ya. Ada orang-orang gitu. Paling nggak tetangga saya lah gitu. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang dilihat oleh Petrus? Nah silakan dibaca. Jadi semalam-malaman gak dapat ikan. Lalu Yesus ngomong setelah khotbah nih, ayo kita bertolak. Tuhan sudah semalam-malaman nih kita gak dapat. Mosok sih. Nah kalau teman-teman ini pernah jadi nelayan, gak pernah. Wong muka gini kok nelayan ya, gak pantas gitu. Tapi seneng mancing, juga seneng. Dan sekali saja mau diajak ke laut untuk melaut atau nelayan, ketiduran gak iso bangun gitu. Dan nelayan itu kalau kerja malam atau siang? Malam. Dengan lampu nanti ikan-ikan tertarik, malam yang paling banyak ikannya. Kalau siang jarang, siang dipancing, kalau malam dijala gitu. Jadi teman-teman kalau ke laut itu bagusnya siang atau malam? Malam mestinya. Nah tentu saja ada jenis-jenis ikan. Nah kebetulan ini danau Genesaret itu, karena danau itu malam paling cocok. Petrus ngomong semalam-malaman lu gak dapat ikan. Kok sekarang siang-siang gini kamu suruh pergi. Tapi karena engkau yang ngomong guru, katanya Petrus, kami lakukan. Benar. Begitu dia jala, dapat ikan enggak? Bukan hanya dapat, ikannya itu limpah. Saking limpahnya itu kapalnya mau tenggelam, dia manggil kapal lagi supaya ikannya dibagikan ke kapal sebelah. Nah itu yang dilihat oleh Simon, mujizat. Itu yang dilihat oleh Simon, berkat. Itu yang dilihat oleh Simon, hal yang spektakuler menurut para nelayan waktu itu. Makanya kita baca, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang, nangkep, mujizat yang Yesus lakukan, itu maaf bahasa saya itu menelanjangi dosa Petrus. Pertolongan yang Tuhan kerjakan itu membongkar dosa Petrus. Gak pantas aku nerimanya Tuhan. Beda sama orang Kristen hari ini. Kalau kamu diberkati, sukses, sekolah nilai bagus, ngomong apa? Pantesan nih gitu. Satu, yang kedua ngomong apa? Kalau rohani pun gini, berkati aku lebih lagi Tuhan.
Puji Tuhan Bapak Ibu, saya begitu diberkati, nanti diberkati lagi, padahal dosotok. Kadang-kadang kita itu ditegur Tuhan itu, maaf ya dalam tanda kutip. Coba nanti kalau kesaksian, khotbah, pendeta atau kesaksian, saudara saya mengalami sakit dan itu teguran Tuhan gitu. Ada pernah saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan saya naik pangkat dan itu teguran Tuhan ada? Puji Tuhan saudara-saudara, saya nggak punya uang, tiba-tiba Tuhan ngasih uang banyak. Puji Tuhan, ini teguran Tuhan ada? Jarang Pak. Tapi Petrus lebih bisa. Nah mulai siang ini coba cara berpikir kita seperti Petrus dong. Kalau dapat berkat Tuhan, lulus ujian Tuhan, kok bisa ya? Apa ya yang kurang di aku? Kurang aja diberkati apalagi nggak kurang kan ya? Petrus beda loh. Begitu lihat mujizat, Tuhan gak pantas aku nerimanya. Aku ini orang berdosa. Bisa ditayangkan khotbah saya lagi. Sekali lagi Yesus memang datang untuk mencari mereka yang berdosa. Sekali lagi Yesus dengan kuasa dan mujizatnya membongkar dosa. Petrus adalah salah satu dari orang-orang berdosa yang dicarinya. Diselamatkan dan dimuridkan menjadi muridnya. Nanti lihat ayat 11 supaya saudara teman-teman tahu. Meninggalkan selalu mereka mengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Bukan sekedar penggemar, tapi Tuhan menjadikan muridnya. Saya mau memberitahu teman-teman bahwa Tuhan Yesus datang, yang kita rayakan di Natal, yang nanti kita rayakan kematiannya. Dia datang dari surga turun ke dunia untuk mencari murid, bukan sekedar penggemar. Dan dia mencari murid bukan di antara orang-orang yang mampu menjadi murid, tapi orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang buruk seperti kita ini. Mana murid Yesus yang baik? Satu aja sebutkan. Saya akan tunjukkan keburukannya. Karena gak ada yang baik. Yudas Iskariot ngalah, tukang nyolong itu. Loh kok dipilih ya murid Yesus? Karena memang Tuhan mencari orang-orang, dan semua orang berdosa soalnya, untuk dijadikan muridnya. Jadi saudara teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau kita ini dijadikan murid Tuhan, bukan semata-mata dijadikan. Ada harga yang Yesus bayar. Dia sekali lagi bukan mencari sekedar penggemar, penggemarnya Yesus bukan. Tapi dia juga mencari murid-muridnya. Tuhan Yesus bukan cuma mencari seperti pemulung, datang ke tumpukan sampah, dicari-cari, dimasukkan. No. Tuhan Yesus bukan hanya begitu. Tuhan Yesus bukan hanya mencari, menemukan Petrus, orang berdosa seperti kita ini. Tapi Yesus datang mencari, lalu Yesus mikul salibnya, lalu mati di kayu salib untuk menjadikan saya sama teman-teman ini murid-murid Tuhan Yesus. Yang ngerti, yang setuju katakan amin. Kalau gitu Yesus sekali lagi bukan mencari penggemar, tapi murid-murid. Pertanyaan yang penting ini, kalau gitu jangan jadi penggemar tok dong. Seneng dengerin khotbahnya Yesus, seneng rame-rame kumpul-kumpul, seneng wah KKR gede-gedean, seneng. Nggak hanya itu sih. Tapi pertanyaannya, apakah kita ini murid-murid Yesus? Nah mari kita lihat, paling tidak ada 3 karakteristik murid Yesus yang sejati. Yang pertama, yuk kita lihat. Yang pertama di ayat yang ke-11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Ini yang pertama, lalu mengikut Yesus. Apa sih artinya? Artinya karakteristik murid itu dia mengikut Yesus. Di WA itu lagi viral tuh, pernah. Itu lagu dari India katanya. Tapi waktu saya masih kecil udah ada tuh lagu tuh. Mengikut Yesus keputusanku. Apa bahasa Inggris sih? I have decided to follow Jesus. I have decided, ketinggiannya, to follow Jesus. Tahu ya? I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Tahu bait kedua? Itu sebetulnya ada bait keduanya tuh.
Kalau bahasa Indonesianya begini. Salib di depan, dunia di mana enaknya? Salib di depan, dunia di samping gitu. Haleluya. Salib di depan, dunia di hati gitu. Salib di depan, dunia di pikiran. Ku tak ingkar, no. Salib di depan, dunia di belakang. Itu lagu lama. Dialami oleh orang-orang Kristen yang mengalami aniaya. Kalau kamu gak ikut Yesus, kalau kamu mau menyangkal Yesus, selamat, kaya. Loh, itu teman saya satu. Kalau kamu ikut Yesus, gak ikut Yesus, kamu mau pindah, kedudukanmu naik. Itu di perusahaan gede di nasional. Akhirnya dia jadi pendeta. Dan puji Tuhan 5 tahun di rumah tahanan mana ini? Surabaya ini. Medaeng. Kok tahu? Aduh, aku wedi. Kenapa saudara tahu ini? Ya. Belum pernah masuk ya. Puji Tuhan ya. Oke. Di Medaeng. Dan saya teman baik saya hadir di sana. Pendeta itu sekarang. Nah, puji Tuhan sudah dipanggil Tuhan sih, kembali kepada Tuhan. Karena dia lebih tua jauh dari saya. Teman-teman, apakah kita mau mengikut Yesus? Tolong dikembalikan khotbah saya. Mengikut Yesus itu meninggalkan dunia ini. Meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan Yesus. Meninggalkan sesuatu yang mengikat kita untuk mengikut Yesus. Apa sebab Pak Lukas mengikut Yesus? Mengikut Yesus itu bukan gayanya seperti Yesus. Nanti semua pulang jenggotan kabeh. Saudara enggak Yesus, malah kayak FPI. Bukan jubahan semua. Itu ada gereja yang mau, gereja yang ngikut-ngikut itu perjanjian lama gitu. Kebaktiannya dibikin ada hari rayanya bukan cuma Natal, malah Natal dihapus. Kebaktiannya bukan cuma Jumat Agung sama Paskah, ada gereja gitu. Lalu ngadakan perayaan tabernakel, sorak-sorai. Lah itu kalau semua ya sesuai perjanjian lama ya. Wah, susah loh nasibmu. Kenapa? Karena kita mesti pakai baju ini gak boleh gini, Pak. Ini gak layak di hadapan Adonai Elohim ini. Harus pakai apa? Jubah. Bacaan destar. Jadi jubah panjang-panjang gitu. Warnanya harus putih. Bayangkan kalau saya pakai kayak daster putih gitu, kebaktian di sini gimana lo? Pakai surban. Saudara kok koyok yang saya sebutkan tadi ya? Ya karena memang itu kan budaya dari Timur Tengah, Pak Bu. Karena firman Allah turunnya kepada mereka yang ada di Timur Tengah. Nah, kembali kepada firman Allah, mengikut Yesus bukan gayanya. Mengikut Yesus bukan berarti kita nggak bergaul dengan dunia, karena Yesus dikenal sebagai sahabat-sahabat orang berdosa. Yesus nggak menjauhkan diri dari teman-teman. No. Tapi tampilnya beda. Yesus meninggalkan jejak bagi kita. 1 Petrus pasal 1, tidak usah dibaca kelamaan. Yesus meninggalkan jejak. Jejak apa, Om? Kebenaran dan kasih, kesabaran dan kekuatan. Yesus meninggalkan jejak untuk kita ikuti. Yesus meninggalkan jejak keteladanan. Mengikut Yesus itu karakternya. Mengikut Yesus itu ajarannya. Mengikut Yesus itu semua yang diperintahkan oleh Yesus kita ikuti. Ada berapa tuh? Dah, nanti kan dilanjut khotbahnya ya, yang detail. Tapi mengikut Yesus. Nah, teman-teman kalau memperhatikan gambar saya itu, gambarnya Yesus beda dengan gambar-gambar yang lain. Coba tadi ada tuh. Tak balik. Nah, ya. Ini Yesusnya seperti ini. Ini dua gambar. Yesus yang mana ini? Kiri, tengah, kanan, paling kanan. Yang mana? Paling kiri, tengah, paling kanan. Yang mana? Yesusnya yang mana? Loh, bingung toh, diomongi kok. Kalau saudara ngomong yang tengah, itu Yudas Iskariot ya. Kalau saudara ngomong yang paling kanan, itu Kuba itu loh. Siapa yang terkenal pembebasan Kuba? Sopo sih sing Fidel Castro itu ya. Loh, mirip itu loh. Lihat topinya kayak baret gitu juga ya. Nah, ini karena hitam putih, sebetulnya enggak sih. Mereka pakai
tudung. Yesus yang paling kiri sana. Tapi teman-teman kalau lihat gambar saya yang tadi, ini beda lagi loh. Ini Yesus dari Papua ya. Karena gambarnya memang saya tidak mengambil satu seri. Teman-teman kan nggak ngerti tadi. Kalau saya nggak omongin kan nggak tahu. Yesus gitu toh. Ini Yesus apa kita ya nggak ngerti nih orang mana nih. Nah, oke. Saya kira mengikut Yesus bukan gayanya, bajunya, tetapi cara hidupnya, karakternya, lifestyle-nya. Dulu ada satu gerakan namanya JDWD. GDWD. WWGD. What would Jesus do? Itu dari mana? Dari sana Amerika Latin, Argentina kah, Brasil kah gitu. Itu adalah gerakan untuk anak-anak muda. Bagaimana kalau kita, Pak, bagaimana kita hidup kudus, hidup benar dalam dunia ini? Lalu mereka ngasih ini, WWJD. What would Jesus do? Jadi kalau kamu ujian lalu ada kesempatan nyontek dan kamu memang nggak bisa, lalu mereka diajari. Kamu mesti ingat ini, WWJD. Makanya dipasang di gelang. Betul ya? Ada di kalung, ada di baju, ada di kitek. WWJD gitu. Semua pengikutnya pakai itu. Sehingga waktu kamu dalam pencobaan, waduh, tinggal nyontek aja nggak ada yang jaga. Tanyakan, kalau Yesus yang mengerjakan itu, dan Yesus gak bisa seperti kamu, Yesus mengalami apa yang kamu alami, apa yang Yesus lakukan? Nyontek gak? Yesus akan menyuruh Gabriel, contekan dong gitu. Ya. Saya kira Yesus gak akan nyontek. Nah itu yang harusnya kita ikuti. What will Jesus do? Kalau pacaran, seperti apa sih Yesus? Lupa, Yesus kan gak pacaran. Loh enggak, seperti apa sih ajaran Yesus tentang hidup berelasi dengan yang lain? Yesus mengajarkan. Kalau engkau lihat perempuan dan hatimu bangkit, itu sudah namanya perjinahan. Loh Yesus ngajar kok. Walaupun Yesus gak pacaran ya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, yuk kita bukan sekedar penggemar, tapi kita murid. Cirinya apa Pak Lukas? Yang pertama, dia mengikut Yesus. Dia mau mengikut Yesus. Dia mau ngomong dunia di belakang, salib di depan. Dia mau ngomong aku mau ikut Yesus. Biarpun tantangannya berat. Oh ada anak sekolah saya, satu anak SD, SMP. Satu kelas tuh ini ujian, dulu kan ada itu UNAS ya. Ini waktu itu masih penting sekali nilai. Semua dikasih contekan sama gurunya. Jadi nanti yang jaga itu dari Dikbud waktu itu, ya sekarang Kementerian Pendidikan. Diajak sama gurunya, ayo Pak kita makan dulu. Disiap mau makan, kasih amplop gitu kan. Dijak makan, supaya nggak jaga ini. Lalu guru matematikanya datang, bagi itu jawabannya. Jadi pagi-pagi itu udah dikerjain. Lalu dibagi, supaya apa? Siswanya itu lulus semua gitu loh. Lulus 100%, sekolahnya naik nih. Jadi semua dibagi. Nah ada satu jemaat saya, dibagi, dia ngomong, maaf Pak, saya enggak mau nyontek. Marah, sombong kamu ya, nanti kalau kamu enggak lulus, nilaimu jelek, kapok kamu. Gak harus ini perintah sekolah. Saya enggak, saya Kristen. Wow, keren. Anaknya pintar Pak Lukas. Kagak. Tapi Tuhan tolong nilainya lumayan sih. Teman-teman, apakah kita mau mengikut Yesus? Mengikut Yesus keputusanku. Mau? Yang kedua, supaya cepat nih. Yang kedua teman-teman, dimuridkan, mau belajar firman Allah, mau dimuridkan. Lihat ayat yang ke-11, sesudah mereka menghela perahunya, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Perhatikan, mengikut Yesus itu bukan cuma ya wis penggemar. Ya datang, ya gini-gini tok, seminggu sekali. Nah teman-teman dengarkan baik-baik, tidak bisa, namanya murid itu mesti belajar. Namanya murid mesti sekolah, entah informal atau formal. Saudara murid Yesus, mestinya dimuridkan. Lucu namanya murid, ditanyai, loh kamu murid mana? Murid Petra, loh kamu sekolahnya di mana? PGRI 3, yang gena lu. Tidak bisa, kita mesti dimuridkan. Beda dengan orang-orang banyak itu.
Orang banyak datang, para penggemar datang. Yesus, Hosana bagi anak Daud. Hosana, itu penggemar. Siapa tahu nanti penggemar itu berubah. Waktu Yesus ketangkep, Yesus diadili, mereka teriak semua, salibkan dia, salibkan dia. Jangan-jangan itu orang-orang yang ikut jalan-jalan dengan Yesus ini. Penggemar kok. Wes, yo salah iku wes. Ini bukan sekedar penggemar. Yesus mencari murid. Apakah engkau murid Yesus? Mengikut Yesus. Yang kedua, mau dimuridkan. Sudah benar, tertanamlah di gereja lokal. Di tempat ini teman-teman dimuridkan. Yang setuju katakan amin. Pak Lukas, tapi nggak ada kelompok kecil. Dimuridkan itu tidak identik dengan kelompok kecil. Dengarkan saya. Ada kelompok kecil, saudara ngomong pemuritan, isi gosip tok, ya bukan pemuritan. Nangkep ya? Pemuritan itu tidak identik dengan kelompok kecil. Cuma kalau kelompok kecil lebih efektif gitu loh. Tapi nggak semua kelompok kecil pasti pemuritan. Pemuritan itu ada belajar di sana, belajar Alkitab, belajar sabda Yesus, belajar dari karakternya Yesus. Mereka 3,5 tahun mengikuti Yesus. Seandainya Yesus masih 4 tahun lagi, ya 4 tahun ikut Yesus. Itu namanya pemuritan. Di sini kalian dimuridkan. Jangan cuma Sabtu gini, tadi ada ibadah raya, aku tak hadir aja, beda sak jam, melo. Kita dimuridkan, kita dilatih. Dilatih untuk apa? Dilatih untuk melayani. Murid dilatih untuk apa? Dilatih untuk bertumbuh. Teman-teman, saya ingatkan kita perlu tertanam di gereja lokal. Yang setuju katakan. Enak gereja pindah-pindah Pak. Siapa yang pernah praktikum biologi ngomong pernah? Nah, bikin praktikum lagi. Di rumahmu pasang pot 3 pot. Semua kasih pupuk yang sama. Semua kasih tanah yang bagus sama. Semua. Lalu kita nanam apa yang cepat ya? Tauge, jangan. Tauge gak perlu itu, cukup kapas. Tanam tomat. Pohon tomat. Beli pohon tomat. Tahu ya pohon tomat ya? Kamu tanam di pot A, B, C. Hari Senin di pot A. Sirami, kasih pupuk. Begitu besok Selasa cabutan, pindahan di pot B. Tanami pupuk, sirami gitu. Begitu hari besoknya Rebo cabutan, masuk pot C. Tanami lagi. Kamis baleno ke A, Jumat B, Sabtu C, Minggu A gitu. Terus 1 bulan, tumbuh gak kira-kira? Tumbuh gak? Ada banyak orang Kristen gak ngerti. Engkau perlu tertanam di gereja. Engkau perlu dimuridkan. Jangan cuma jadi penggemar, tapi murid. Karena Tuhan sedang mencari murid-murid. Yang setuju katakan. Yang terakhir, memuridkan orang lain. Ciri dari murid itu memuridkan orang lain. Lihat ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon Petrus, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Ada tugas dari murid. Murid gak cuma mengikut Yesus, itulah kerinduanku. No. Murid gak cuma belajar, tapi murid mesti memuridkan orang lain. Makanya waktu Yesus tadi, Matius 28 ayat 19, sebelum berpisah dengan murid-muridnya, murid, kalau kamu muridku, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Saudara-saudara, kita gak boleh berhenti untuk memberitakan Injil. Yang setuju katakan amin. Saya sih menawarkan, itu ada satu grup namanya Yes He Is. Ya tahu ya, Jafet udah tahu pasti. Bisa dong kolaborasi dengan mereka. Itu banyak sekali cara-cara memberitakan Injil. Memang kita perlu memberitakan Injil. Temen loh, sungguhan loh. Kok temen, Surabayaan metu, sungguhan loh. Gereja saya itu banyak dari perkenalan teman-teman gini, beritakan Injil. Jadi Kristen dibaptis di gereja saya. Serius. Malah ada tetangga saya datang itu lengkap, atributnya lengkap, cewek. Begitu masuk di halaman gereja langsung dilepasi semua, terus ketemu saya. Nanti kalau pulang dipakai lagi karena takut ketahuan keluarganya. Tanya, apakah Yesus Tuhan loh? Dari mana? Dari WA-nya itu, status WA-nya jemaat gitu. Status WA itu loh. Kesetiaan kita kepada Allah tidak datang dari kekuatan kita, tetapi dari kesetiaan Allah di dalam hidup kita. Langsung tanya dia, loh kamu kok ngomong Allah-Allah? Kok mirip aku gitu? Lah Yesus itu apa? Terus diterangin.
Wes pengen tahu lebih, ketemu pendeta Lukas, datang. Saya dipikir kiai kan. Selesai itu langsung pulang, ya Pak pendeta. Oh ya, salaman sama saya, dicium tanganku, kaget aku. Oleh orang Kristen enggak ini. Tuh, dipikir saya ini. Ini online. Waduh, gak boleh mesti. Hah? Oh iya, potongan ya. Ojo nanti bahaya ini. Enggak sih, cuma gitu aja. Karena ya sekitar situ. Teman-teman, itu karena kita bersahabat dengan orang-orang. Ada banyak loh teman-temanmu yang membutuhkan Tuhan. Waktu saya masih SMA, teman-teman saya itu ada loh yang akhirnya curhat, minta didoakan dan sebagainya. Ayo kita terus memberitakan Injil. Tentu belajar ya. Saya pernah ngajari. Ya, kalau nggak belajar ya bahaya sih, nggak ngerti ya. Ada teman saya yang pakai bahasa Jawa, tahu bahasa Jawa ya? Buateng, perbudak tinju, semangat. Pergi ke itu loh, rumah sakit itu. Terus ada ibu-ibu yang bersih-bersih itu loh. Pagi-pagi rumah sakit masih belum, jam 7 wis datang. Bawa traktat, bawa Alkitab kecil. Bu, selamat pagi Bu, sugeng enjang Bu. Oh nggih Mas. Wonten apa Mas? Sambil nyapu-nyapu gini, langsung aja nggak pakai ngomong. Bu, panjenengan tepang Isa Al-Masih. Ibu kenal Isa Al-Masih? Ibunya ngomong, waduh Mas nggak kenal Mas. Mas tanya kantor sebelah aja Mas. Ngono. Lah itu karena nggak dilatih gitu loh. Ya, kan harus ada pelatihannya. Saya nggak mungkin khotbah pelatihan. Jembatan, persahabatan dulu, lalu Injil, dan seterusnya dan seterusnya, follow up dan sebagainya. Ya perlulah. Yang ngajar misi ya gitu. Kalau ketemu bakul orang jualan mangga, cerita tentang mangga dong. Jangan kamu cerita durian ke orang jual mangga. Orang jual durian cerita durian. Nah kalau ada yang tanya, Pak kalau buah-buahan, tak jawab. Kamu cerita tentang rujak, karena semua ada di situ. Teman-teman, kita mesti belajar lah. Tentu gereja akan memperlengkapi teman-teman. Tapi bang tidak, khotbah saya tadi mengikut Yesus. Yang kedua mau dimuridkan. Yang ketiga, ayo punya hati memuridkan orang lain. Tuhan memberkati kita. Yuk kita bagi berdiri sama-sama. Yuk kita nyanyikan satu pujian. Mengikut Yesus itulah kerinduanku, ya, lagu yang tadi dinyanyikan di kebaktian raya. Saya juga kurang hafal nih, ya. Kita nyanyikan pujian ini. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Bisa ya? Bisa ya? Oke ya? Oke. Mengikut Yesus itulah. Punya siapa itu? Lagunya siapa itu? GMS ya. Sopo. Kalau nggak salah itu siapa itu? Pak Frankie Kuncoro itu ya. Oke. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan refrennya aja ya. Nah, supaya cepat refrennya dan kita berdoa kepada Tuhan. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus itulah kekuatan hidup. Itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerah. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi sama-sama mengikut Yesus. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu. Ku yakin
yakin anugerahnya mampu. Jadikan ku hamba, jadikan kami murid-Mu Tuhan. Amin. Hamba yang berkenan selalu. Teman-teman, jangan hanya jadi penggemarnya Tuhan Yesus, tapi jadilah murid-muridnya Yesus yang mau mengikut Yesus, yang mau dimuridkan, dan yang rindu memuridkan banyak orang untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Jadilah murid, bukan hanya penggemar. Kita nyanyikan referen pujian ini sama-sama. Mengikut Yesus, angkat tangan kanan kita. Mengikut Yesus, itulah nanti berdoa untuk firman Tuhan. Hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes Tuhan, kami percaya kami mau menjadi hamba-Mu, menjadi murid Kristus yang sedia mengikut Engkau, yang sedia dimuridkan, bahkan memiliki kerinduan untuk memuridkan. Kau mampukan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kehidupan kami sebelum kami mengenal Tuhan, kami adalah orang-orang yang najis, orang-orang yang bobrok, orang-orang yang rusak. Tetapi Tuhan mau ambil kami, Tuhan mau pilih kami untuk menjadi murid Kristus. Ini anugerah terbesar dalam setiap kehidupan kami Tuhan yang hari ini kami rasakan. Biarlah kami tidak percumakan, tidak sia-siakan kesempatan ini. Tuhan, hari ini Engkau menjamah setiap kehidupan kami. Kau ubahkan setiap kehidupan kami serupa dengan gambaran-Mu saja. Engkau bawa kami semakin masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Apapun itu Tuhan, biarlah kami senantiasa mau memuliakan Engkau. Engkau memberkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Lukas yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau terus tambahkan setiap karunia kepercayaan demi kepercayaan yang daripada Engkau di dalam menggembalakan sidang jemaat yang Tuhan percayakan. Bahkan setiap pelayanan dimanapun Tuhan tempatkan. Kiranya Tuhan kasih karunia-Mu yang memampukan hamba-Mu untuk terus berkarya di dalam Engkau. Di dalam rumah tangganya, di dalam apapun itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah jadi sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kau memberkati juga setiap kami yang hari ini sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami juga keluar dari tempat ini memiliki cara pandang yang baru, memiliki gaya hidup yang baru, yang berkenan di hadapan-Mu saja. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah terlibat dalam ibadah ini. Biarlah kami merasakan dan menikmati kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Kalau sebentar lagi Tuhan izinkan kami untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini juga
berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan boleh dijalankan. Dan untuk teman-teman, minggu ini pengumumannya kita ketemu lagi di hari Minggu dan juga jam 12 siang. Dan seperti yang dibilang tadi, kita mau menyempatkan waktu kita juga untuk mengikuti di dalam ibadah raya jam 9 pagi hingga sampai selesainya. Jadi teman-teman setelah ibadah raya boleh langsung lanjut di ibadah youth. Dan juga kita ada ibadah di dalam ibadah doa malam hari Kamis jam 7 malam hingga sampai selesainya. Teman-teman selesai pulang kantor bisa bergabung secara langsung di ibadah doa malam. Dan untuk komselnya Sabtu depannya lagi. Iya, untuk komselnya kita akan bertemu di Sabtu depannya lagi. Biarlah teman-teman juga boleh bertumbuh dimuridkan secara kelompok sel ini. Demikian pengumuman. Oh ya, setelah ibadah nanti ada makanan dan minuman, dan setelah itu kita akan latihan drama. Ya, kita akan latihan drama untuk persiapan Paskah. Dan juga selain drama ada paduan suara yang sudah dilatih vokalnya, boleh nanti juga mempersiapkan diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman semua, saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with